Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi ini kalian akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, yaitu pelajaran 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, kali ini materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya yakin atau percaya. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat kita lihat. Lalu, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah dengan mempelajari alam semesta, Al-Quran, dan Asma'ul Husna atau nama-nama baik Allah. Yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Nah, di sini ada gambar anak-anakku. Si Ahmad bertanya, apa saja ya benda mati itu? Benda mati itu diantaranya ada pensil, gunung, buku, kursi, meja, batu, dan bangunan-bangunan lainnya. Sedangkan apa saja benda hidup itu? Benda hidup itu diantaranya ada pepohonan, tanaman, manusia, hewan, dan tumbuhan lainnya. Makhluk hidup adalah sesuatu yang dapat tumbuh dan berkembang. Adapun benda mati adalah suatu benda yang sifatnya tetap atau tidak dapat tumbuh dan berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diberikan banyak karunia-Nya. Rasa syukur kita kepada Allah diucapkan dengan lafaz Alhamdulillah yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat di atas memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah adalah sumber dari segala kebaikan yang patut untuk dipuji. Selanjutnya yang kedua, kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan kitab terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Surah yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu pertama untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Kita wajib mengimani dan menyembah Allah seperti firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 102. Itulah firman Allah yang menyatakan bahwa kita wajib mengimani dan menyembah Allah. Selanjutnya, kita mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau disebut dengan
Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna ada 99 nama. Kita dapat mengetahui Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Yang akan kita pelajari yaitu ada 3. Yang pertama, Al-Basir. Nah, anak-anakku, di sini ada gambar. Si Aisyah berkata, walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Nah, anak-anakku, Allah mampu melihat apapun, bahkan sesuatu yang sangat kecil, Allah mampu melihatnya. Allah memiliki sifat Al-Basir, yang berarti Allah Maha Melihat. Allah mampu melihat makhluk gaib yang tidak dapat dilihat sekalipun oleh manusia. Jadi anak-anakku, seperti gambar di samping, walaupun kalian menggunjing orang lain, Allah akan tahu apa yang kalian lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mulk ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna ila ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Yang artinya, dan apakah mereka tidak melihat burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayap-sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Quran surat Al-Mulk ayat 19. Di sini Allah menyatakan bahwa apapun Allah akan melihat, sekalipun perbuatan manusia di bumi. Yang selanjutnya Asmaul Husna Al-Adl. Di sini ada gambar. Ada berbagai macam suku di Indonesia, baik suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, Madura, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada gambar lagi anakku. Ada pertimbangan antara dunia dan surga. Apa itu maksudnya? Manusia di bumi ini semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Barang siapa mereka yang bertakwa kepada Allah, maka mereka dijamin masuk surga. Tapi bagi mereka yang mengingkari, yang melanggar agama Allah, maka mereka akan masuk neraka. Allah adalah Zat yang Maha Adil, maka Allah memiliki nama Al-Adil, yang artinya Allah Maha Adil. Allah tidak meninggikan manusia karena kekayaan, keturunan, atau jabatannya. Di hadapan Allah, semua manusia itu sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Takwa itu apa, anak? Takwa adalah mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, atau sering kita sebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu
i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu, orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah anak-anakku firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah yang menerangkan tentang al-adl. Selanjutnya, nama baik Allah Al-Azim. Nah, si Ihsan berpikir, bagaimana ya cara Allah menciptakan bumi ini, termasuk pantai? Anak-anakku, manusia membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Nah, Allah disebut dengan Al-Azim. Apa itu Al-Azim? Al-Azim artinya Maha Agung. Anak-anakku, tidak ada satupun yang dapat menandingi keagungan Allah. Beragam ciptaan Allah adalah bukti keagungannya. Contoh keagungan Allah yakni Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta dan mengembangbiakkan makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 64, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana surakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Artinya, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Mu'min ayat 64. Ayat tersebut, anak-anakku, menjelaskan tentang keagungan Allah. Materi yang selanjutnya yaitu beriman kepada Rasul Allah. Rasul merupakan utusan Allah yang dipilih untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasul-rasulnya untuk membimbing manusia agar menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada para rasul berarti mengimani keberadaannya dan ajaran-ajaran yang dibawanya. Jadi, selain harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus percaya kepada rasul-rasul Allah. Iman kepada rasul merupakan rukun iman yang keempat. Ajaran yang dibawa oleh rasul diantaranya yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid, syariah, dan setiap ajarannya di setiap rasul itu berbeda.
Rasul yang kita ikuti ajaran tauhid dan syariatnya yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Rasul penutup para nabi atau Khatamul Anbiya. Jumlah nabi dalam sebuah hadis ada yang menyebutkan 124.000, sedangkan Rasul ada 313. Namun, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani dan diketahui ada 25 orang yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Ada 5 Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menyebarkan agama Allah. Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, di sini telah disebutkan beberapa nama-nama Nabi, yaitu ada 25 yang wajib kita ketahui. Baik Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, dan sebagainya. Selanjutnya, tugas para Rasul yang telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 45-46. Di antaranya, yang pertama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada ajaran tauhid dan menjauhi perbuatan syirik, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan peringatan kepada orang kafir, dan menunjukkan jalan yang lurus. Selanjutnya anak-anakku, di sini telah dijelaskan sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Sifat wajib Rasul diantaranya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sedangkan sifat mustahilnya yaitu kizib, khianat, kitman, dan baladah. Dapat kalian pelajari lagi di rumah tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah lainnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Selamat belajar anak-anakku. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.